Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Tulang kerinduan untuk Indonesia waktu berpulang sejak membakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan mekar hingga akhir. Indonesia hidup dan nafas dalam geram tubuhku. Meski kita sedang menghabisi waktu, tetap ada mimpi penting. Junjung nama baik tinggi tinggi. Walaupun banyak ku jalani, lama sudah kata orang, tetap di kampung dan rumahku. Di sanalah rasa senang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Yang saya hormati Bapak Polres Tambunan SHMH selaku Sekretaris Jenderal DPP Ferrari. Yang saya hormati Bapak Dr. Rolas Budiman Sitijat SHMH selaku Wakil Ketua DPP Ferrari. Yang saya hormati Bapak Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti SHSEMH selaku Wakil Ketua DPP Ferrari. Yang saya hormati Ibu Nevi Aristiawati SHMH selaku Dewan Pengawas. Yang saya hormati Bapak Hermawan Naulah STSHMH selaku Wakil Ketua DPD Ferrari Jawa Tengah. Yang saya hormati Dr. Hendra Wijaya STSHMH selaku Ketua DPC Ferrari Kota Semarang. Dan yang saya hormati para tamu undangan DPC Ferrari se-Jawa Tengah dan juga para advokat yang baru saja disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang dan keluarga yang besertanya. Terima kasih sekali atas hadirnya para hadirin, atas kesempatannya dalam acara pada hari ini, yaitu pengangkatan dan pelantikan advokat Ferrari Federasi Advokat Republik Indonesia. Saya selaku Ketua Panitia dan juga Panitia Pusat mohon maaf atas segala kekurangan yang masih kurang di sana sini. Semoga di acara yang akan datang bisa terselenggara dengan baik dan lancar, lebih baik dari acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, baik itu tempat, hidangan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang hari ini terselenggara atas seluruh peran serta, baik itu dari peserta, dari DPP, dari DPC Kota Semarang, dan juga dari DPC-DPC se-Jawa Tengah. Tanpa dari kerjasama kita semua, tentu acara ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawahannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa tetap bersemangat untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Karena selain daripada acara hari ini juga ada pelantikan untuk DPD Ferrari Jawa Tengah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, saya mau bagikan gel-gel agar situasi pada siang hari ini bisa tambah bersemangat. Walaupun bulan Ramadan tidak ada alasan menjawabnya dengan lemes. Siap ya? Ferrari! Mohon maaf saya ulangi. Siapa kita? Ferrari! Siapa kita? Ferrari! Ferrari! Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Reza Nur Mahari Esa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah dan rahmat-Mu untuk kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan dan profesi kami, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada hari ini serta kecerdasannya dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lana inna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah acara puncak pengangkatan Advokat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia yang kita nanti-nantikan. Untuk itu, acara kami serahkan kepada Ketua Majelis Dewan Pimpinan Pusat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, untuk membuka sidang terbuka pengangkatan dan pelantikan Advokat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah tahun 2023. Bapak Dr. Yuris Dr. MP Haji Teguh Samudra, SH, MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu meridhoi dan memberkati kita semuanya. Amin. Yang saya banggakan, rekan-rekan Advokat Ferrari, wabil khusus para undangan yang bersyukur hari ini kita kedatangan tamu yang amat terpelajar, Ketua DPD Ferrari Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau ikut hadir karena hari esok akan mengadakan acara yang sama. Mudah-mudahan acaranya akan membawa inspirasi dan memberikan motivasi kepada beliau. Terima kasih. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan April tahun 2023, bertempat di Hotel Metro Parkview, lantai 2,
Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 sampai 4 Kauman, Kecamatan Semarang, Jawa Tengah. Kami, Majelis Dewan Pimpinan Pusat Firari, saya Dr. Juris Dr. Manajemen Haji Teguh Samudra SHMH, Ketua Umum Firari, Federasi Advokat Indonesia, didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPW Firari, Bapak Polres Tambunan SHMH, sebelah kiri saya, Dewan Pengawas DPP Firari, Ibu Nevi Arisyawati SHMH Kandidat Doktor, Bapak Ketua DPC Firari Kota Semarang, Dr. Hendra Wijaya ST SHMH. Sebelah kanan saya yang amat terpelajar, Dr. Rolas Budiman Sitinja SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Firari. Sebelahnya Bapak Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Firari. Yang paling kanan ujung adalah Wakil Ketua DPD Firari Jawa Tengah, Bapak Hermawan Allah ST SHMH Kandidat Doktor, menyatakan sidang pengangkatan advokat Firari di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah dibuka dan terbuka untuk umum. Kami persilakan rekan sejawat Bapak Polres Tambunan SHMH, Sekretaris Jenderal DPW Firari, untuk membacakan surat keputusan pengangkatan advokat dan nama-nama yang disebut satu persatu maju ke depan, menempati tempat yang telah disediakan berurutan menyamping kanan dan membentuk lajur baris ke belakang dimulai dari kiri. Kami persilakan. Nomor 1219 sampai dengan 1262 garis miring Kem titik Pen titik Avokat garis miring DPP garis data Ferrari garis miring Jawa Tengah garis miring 4 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan advokat menimbang satu, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagaimana ketentuan Pasal 1(1). 2. Bahwa yang dapat dianggap sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Advokat. Ketiga, bahwa Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Advokat menentukan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 4. Bahwa Ferrari singkatan dari Federasi Advokat Republik Indonesia adalah organisasi profesi advokat yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 berdasarkan akta notaris nomor 3 yang dibuat Notaris Krishna Hadi Payana SH-MKN dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU
01166/AH.01.07 tahun 2017 tanggal 20 November 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ferrari berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Garuda nomor 71B, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang bercirikan profesional religius. 5. Bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat. 4. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/A/HK-01/9 Romawi /2015 tentang penyumpahan advokat. 5. Peraturan Organisasi DPP Ferrari Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan advokat. Memperhatikan surat permohonan pengangkatan advokat Ferrari nomor 001/Panitia /Daftar Penyumpahan /DPP DPD /Daftar Ferrari /Daftar JTG /3 Romawi /2023 tanggal 3 Maret 2023 dari DPD Ferrari Jawa Tengah memutuskan menetapkan mengangkat bagi nama-nama yang dipanggil supaya maju ke depan. Nomor SK pengangkatan dan seterusnya. Nomor induk advokat NIA 231789.2023. Nama yang dipanggil hadir ke depan. Kedua, Cipto Walio SH NIA 23.1790.2023. 3. Suryanto Dananjaya SH 23.1791.2023. 4. Kristanto Budinata SH NIA 23.1792.2023. 5. Mustamir SH 23.1793. Bahwa saya akan memegang teguh dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ferrari maupun peraturan-peraturan organisasi serta segala keputusan dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ferrari serta akan melaksanakan demikian fakta integritas ini saya buat dan nyatakan secara bersama-sama dengan sebenar-benarnya untuk menjaga nama baik diri saya sebagai advokat maupun anggota organisasi advokat Ferrari atas kemauan saya bersama. Apabila di kemudian hari
isi surat pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar isi surat pernyataan ini, maka saya bersedia dan siap menerima segala konsekuensinya dari Dewan Pimpinan Pusat Ferrari dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semarang, tanggal 11 April tahun 2023. Saya yang menyatakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dihayati semuanya pernyataan itu ya. Siap. Terima kasih. Kami mohon majelis untuk duduk kembali. Sidang Majelis DPP Ferrari dengan agenda pengangkatan advokat Ferrari di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan selesai dan ditutup. Saudara-saudara, rekan sejawat masih mau berdiri atau duduk di tempat? Kami diserahkan duduk di tempat. Oke. Tunggu dulu Gary. Sudah tertib duduknya. Sudah merasa cukup atau belum? Sudah, yang sudah pulang. Saudara tidak akan mendapat surat keputusannya dan tidak akan mendapat kartu tanda anggotanya. Saudara tidak akan bisa beracara. Ingin mana? Ingin tetap di sini atau mau pulang? Tetap di sini. Pulangnya nanti. Betul nih. Betul. Di sini sama menerima KTA. Baik. Sekarang saatnya rekan-rekan sejawat untuk mencermati apa yang akan disampaikan oleh senior rekan-rekan. Bagaimana dalam menjalankan profesi yang profesional religius. Tidak boleh mulai detik ini rekan sudah menjadi aparat penegak hukum berbuat sesuka-sukanya, tidak taat hukum, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, untuk membekali rekan-rekan, kami mohon perkenan rekan sejawat yang amat terpelajar, Bapak Dr. Rolas Budiman Sitinjak SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Ferrari, untuk memberikan petuahnya kepada rekan-rekan yang bersilaturahmi. Kiranya berkenan untuk tampil di podium. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat, selamat siang buat kita semuanya. Ini untuk kedua kali saya melakukan pelantikan di sini, menghadiri pelantikan. Ya, entah kenapa kalau Jawa Tengah bikin jadwal selalu saya bisa. Ya, kemarin Medan saya tidak bisa, beberapa saya tidak bisa. Entah kenapa. Ya. Saya masuk Jawa Tengah ini tahun 2000. 2000 saya sudah bersidang di PN Jawa Tengah, di PN Semarang maksud saya. Saya ada beberapa, bukan menggurui, hanya membagikan ilmu aja. Oh iya, nama saya Rolas. Wong Jawa ngomong ini adik itu Lulas. Iya, benar cocok. Ya, Rolas Budiman Sitinjak. Ya. Sedikit introduce, saya sebagai pengacara sudah kira-kira 20 tahun lebih. Saya sekarang sebagai komisioner di Lembaga Perlindungan Konsumen
langsung di bawah presiden. Ya, sampai hari ini saya masih dapat gaji dari presiden sebagai advice, sebagai penasehat tentang hukum perlindungan konsumen. Kemarin rekan Walden silakan berdiri, bro. Dia kemarin undang saya di PN sini, di penyidik di Polda sini, thank you, itu sebagai ahli dalam hukum perlindungan konsumen. Jika negara bicara tentang narkoba, ada BNN. Bicara tentang korupsi, ada KPK. Bicara tentang konsumen, ada Badan Perlindungan Konsumen. Kira-kira begitu latar belakangnya. Tadi saya lihat ada 30 orang berdiri, rekan-rekan saya. Di ada 30 orang berdiri itu 10-20% yang fresh graduate. 70-80% yang sudah mungkin pernah bekerja, pernah di mana dan atau sudah pernah punya pengalaman pekerjaan. Untuk jadi pengacara itu, buat saya pengacara itu bukan pekerjaan. Sekali lagi saya katakan, pengacara itu buat saya bukan pekerjaan. Tetapi pengacara itu buat saya adalah panggilan. It's my call, not my job. Bedanya apa? Bedanya sederhana. Sejak saya punya kantor, 12 tahun saya berkantor sendiri, hampir 70% perkara di kantor saya itu prodeo, pro bono, gak pernah saya menolak klien. Bahkan saya subsidi. Saudara bisa bayangkan? Hampir 12 tahun, karyawan saya ada kira-kira 20 orang lah kurang lebih. Hanya dari 30% yang ada duitnya bisa menghidupin kantor. Bahkan alhamdulillah ya pas-pasan ya, pas mau keluar negeri bisa, pas mau di rumah bisa, pas mau ganti mobil bisa, pas mau itu bisa. Itu teknologi lain. Ya, cuma satu kuncinya kalau Anda mau jadi pengacara sukses. Saya nggak bilang saya sukses ya enggak, tapi mungkin dari yang dilantik ini di dunia beracara mungkin kita jadi duluan. Hanya satu kuncinya, jujur, jangan jadi pengkhianat. Saudara tahu uang itu setannya itu tanggung itu ada 1.000, ya. Setannya duit itu ada 1.000. Ya, mungkin bagi Prof. Tutu yang sudah lebih berpengalaman dari kita ya. Jadi kalau saudara belum pernah dibeli sama lawan, saudara itu belum jadi pengacara. Tapi jika engkau keluar sebagai pemenang, ketika dibayarin sama lawan, Anda bisa lepas dari situ. Welcome to the jungle. Ya. Yang kedua, yang berikutnya buat anak-anak muda, cuma saya 10% atau buat semuanya. Satu nasihat saya, please jadi pengacara itu ambil satu bidang aja. Jangan semua hantam promo. Ya kelihatan, mohon maaf, ini pengacara kita ngomong lugas ya. Kelihatan ininya nanti kita gitu loh. Ya, salah satu hobi saya itu belajar. Guru saya Pak Teguh. Saya kurator, saya advokat, saya konsultan hakim, bersertifikat semua itu. Ya, saya mediator, bersertifikat semua itu. Faktanya di lapangan, mohon maaf nih, gak kepake juga. Di mana-mana saya main di hukum perlindungan konsumen dan pidana, perlindungan konsumen dan pidana. Kira-kira maksud saya fokus. Suatu ketika saya bersidang di Tangerang Selatan, di situ tempat sidang para artis-artis bercerai, ya pengadilan agama. Di saudara di Tangerang Selatan, pengadilan agamanya pasti banyak artis-artis bercerai. Ada seorang junior, ya saya kenal baik dengan dia. Dia bilang begini, halo Bang Rolas, bla 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 bla, kira-kira begitu. Habis sidang, dia kasih kartu namanya ke saya. Saya kaget, sampai saya mau lompat, maka saya mau keluar. Di dalam kartu namanya dia, kalau kartu nama kita kan macam-macam tuh, Dr. Rolas Dimas Ninja, SH, bla 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 bla, kira-kira itu ya apa katanya. Dia enggak, namanya saya nggak mau sebutin, namanya SH. Di bawahnya tulisannya lebih besar dari namanya, spesialis pengadilan agama. Nah, kawan kan benar. Spesialis pengadilan agama, dia yang itu cerai, waris dan lain-lain. Dan dia tidak mau pegang perkara apapun. Saya penasaran, ini orang nggak malu ya batin saya. Kan kalau kayak kita kan, Bang Rolas mau kemana? Ke Pekanbaru, sidang apa? Korupsi, KPK, perkaranya berapa? 500 miliar. Wow, kira-kira gitu ya. Ada kebanggaan.
naik pesawat di depan terus, kira-kira begitu, dibayar soalnya. Nah, terus sidang minggu depannya lagi ketemu lagi sama dia. Tapi memang pengadilan agama itu ketemu sama dia, kira-kira begitu. Saya penasaran. Terus dia undang saya, Bang, ya, mau nggak abang berkenan nggak ke rumah saya? Kita kan sidangnya selesai nih Bang ya. Berkenan nggak ke rumah saya, kita makan siang di rumah? Cocok, saya pikir. Padahal saya mau tahu siapa kawan ini. Saya main ke rumahnya, saya makin kaget lagi. Saya pikir tanah 1000 meter rumah saya sudah hebat banget, dia ada 3000 meter tanahnya. Wow, ada kebun, ada ini, ada rumah. Terus dilayani makan, ada beberapa pembantu dilayani makan. Saya lihat istrinya, terus saya bisikin ke dia, bro, istri kamu kerjanya apa? Sorry, bukannya ini, nggak ada Bang, urus anak aja. Umur kira-kira 40-an. Begitu ya dia. Akhirnya kami ngopi lah. Terus dia bilang begini, Bang, saya tahu dari tadi mata apa kayaknya bertanya-tanya, kok saya bisa hidup seperti ini, padahal di kartu nama saya spesialis perceraian. Dan memang iya Bang, saya tidak terima perkara lain, kecuali perkara perceraian. Artinya, ini orang bisa fokus, dia fokus ke perceraian, dia sukses. Daripada kayak pengacara yang lain banyak gaya. Asal di telepon so sibuk, mau eksekusi, mau ini, mau itu, kartu kredit nunggak. Tidak, ya. Itu benar-benar. Ada satu lagi contoh, ya. Guru saya di konsultan hati, namanya Dr. Surya Musito. Dr. Surya Musito ini, mohon maaf saya deskripsikan. Ini guru saya sebagai konsultan haki kekayaan intelektual, betul-betul property right. Surya Musito tidak pernah mau mengambil SH. Surya Musito tidak pernah mau jadi pengacara, konsultan haki. Saya bilang sama dia, Pak, nggak tanggung. Padahal kan kalau Bapak mau sidang masalah haki, paten merek dan lain-lain, Bapak untuk pengacara. Dia bilang saya nggak mau lah. Why? Supaya saya bisa fokus. Dalam saya aneh nih orangnya gitu loh. Padahal saya jadi siswanya tuh kira-kira 2008, tahun 2008. Oke, suatu ketika setelah saya selesai sebagai konsultan haki, 3 tahun kemudian laporan-laporan lah klien kan kira-kira begitu. Sehingga cerita diundanglah saya ke kantornya. Sampai saya di kantornya, lagi-lagi saya mau copot jantung saya. Kantornya di depan Pondok Indah, ada building di situ. Kantornya dia bukan cuma satu kotak, 2 lantai, lantai 8, lantai 9, semua kantor Surya Musito. Dan yang lebih gilanya lagi, 30% anak buahnya dia bule. Wah, ini nggak jadi pengacara, hanya konsultan haki, dia fokus di situ. Fokus. Jadi dari 2 orang ini saya banyak belajar. Ternyata kalau kita fokus, kita bisa sukses. Gak usah silau sama yang lain. Wah, dia pegang ini, wah, gak usah. Udahlah, ada 10 pengacara, 11 banyak gaya. Serius, ya. Dia sebenarnya ada 10 pengacara, 11 banyak gaya. Mungkin saya bisa bilang begitu karena saya sudah 20 tahun jadi pengacara, 20 tahun lebih. Jadi saya mungkin punya hak begitu ya. Walaupun gak semua. Ya, jangan terkesima sama gaya, penting fokus. Maksud saya kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang baru, please fokus aja. Ambil di bidang mana aja. Saya percaya kamu bisa berhasil di situ. Sudah tidak zamannya lagi pengacara bisa ngerjain semua dengan zaman. Karena at the end, pada akhirnya kamu akan dikenal melalui karyamu. Kamu akan dikenal orang melalui karyamu. Ya, berkarya kan. Pokoknya kamu harus fokus sama. Lakukan apa aja gitu. Pokoknya satu bidang aja. Saya akhirnya menyesal juga sih ya. Jadi kurator, jadi mediator, konsultan haki, macam-macam deh, dokter lagi, ya, saya pokoknya macam-macam deh kira-kira begitu. Ternyata kalau Anda bagus, Anda bisa berhasil. Dari 2 orang contoh ini, saya banyak belajar. Saudara berani nggak kayak sahabat saya tangan itu, nama Anda, nama Dr. Rolas Tinjak, yang lain-lain nggak ada dalam kurung spesialis pengadilan agama. Ya, lucu, saya aja gak lucu. Ini udah gila kali ini. Padahal pas saya ke rumahnya, ternyata hidupnya udah sejahtera. Sekarang kita mau cari apa? Mau cari kesejahteraan atau mau cari nama, mau hebat-hebatan?
Ya, oke, itu aja dari saya. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman semua yang rekan-rekan yang baru, ya khususnya yang anak-anak muda ya, walaupun kepada yang senior juga bisa berlaku. Please fokus satu hal. Percayalah, rezeki itu akan ada. Rezeki itu gak bisa diganti. Kalau Tuhan sudah tetapkan kepada Anda sebuah rezeki, gak akan bisa ada siapapun yang menghalangi. Ya kalau memang bukan hak Anda juga gak akan bisa bawa itu pulang. Sekali lagi saya katakan, saya buka kantor sendiri 12 tahun lebih, 70% selama 12 tahun perkara saya itu pro deo pro bono. Hanya 30% yang menghidupi hampir 20 karyawan saya. Anak saya sudah sarjana, sebentar depan dia akan ngambil LM di Belanda dari UGM, adiknya di UI. Saya nggak pernah ngutang bayar sekolah mereka, hanya dari 30. Dan karyawan saya naik gaji terus setiap tahun. Ya, poin saya adalah buat saya pengacara itu bukan pekerjaan, that's my calling, itu panggilan hidup saya. Saya hanya mau mengingatkan bagi yang baru, kalau pengacara ini buat Anda hanya sambil-sambilan, hati-hati, nanti Anda jatuh dalam dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sudah mendapat materi satu pegangan dalam dunia profesi, walaupun belum melangkah ke dunia peradilan. Satu lagi, mohon berkenan sejawat saya Pak Sekjen untuk menyampaikan materi bagaimana bersikap dalam berprofesi dan dalam profesi, karena beliau aktivis sejak lama bersama-sama dengan saya. Kami silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Kalau sudah perintah dari ketum, mesti kita ikuti sesuai arahan ya. Itu untuk tujuan kebaikan. Tadi sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh rekan sejawat yang amat terpelajar waktu itu Dr. Rolas Budiman Sitija. Tapi ketua menyampaikan, Sekjen juga harus menyampaikan kepada kesempatan ini. Baiklah, kepada semuanya, pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada rekan-rekan sejawat yang baru diangkat dan tadi pagi juga sudah diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Saya pengalaman sebenarnya tidak terlalu banyak di dalam hal menjalankan profesi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi sesuai tadi sampaian juga dari ketum, ini kebetulan latar belakang saya juga adalah di organisasi. Dari mulai adanya lembaga bantuan hukum, saya dulu direkturnya. Kebetulan beliau dulu sama-sama dengan ketua BPD Yogyakarta, sama-sama kami di LBH Kadin. Kemudian yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sini hanya ingin menyampaikan bagaimana kita tentu kalau profesi advokat akan menjalankan profesinya dengan baik secara profesional dan juga sesuai dengan moto kita religius. Tentu ada hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi ini, terutama menyangkut hubungan antara kita dengan klien. Tentu itu harus dijaga. Kepercayaan yang diberikan kepada klien kepada kita harus betul-betul dijaga dan dilaksanakan segala upayanya dengan bagus, tentu dengan ketentuan dan aturan yang ada. Jadi jangan sekali-sekali seperti yang disampaikan itu
oleh Ketua Ketum tadi, ini adalah bagian daripada officium nobile kejujuran kita terhadap klien dalam menangani secara maksimal apa yang menjadi kewajiban kita dalam memberikan pelayanan hukum atau pemberian kuasa. Juga kedua, kita harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan aparat penegak hukum lainnya. Tentunya walaupun berbeda kita dari sudut posisi masing-masing, kita tetap harus elegan dan menjaga hubungan yang bagus kepada aparat penegak hukum lainnya. Tetapi dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan buat klien kita dan hukum itu sendiri. Kemudian hubungan kita juga dengan masyarakat akan diuji pada saat kita melaksanakan profesi, bagaimana kita nanti secara profesionalisme menjalankan profesi itu sendiri. Saya yakin, karena saya lihat selama ini pun advokat perari dari Jawa Tengah terus maju dari yang lain. Jadi saya yakin rekan-rekan juga di sini akan menjadi sangat maju jika tentu saling memberikan kerjasama. Terutama harapan saya, bagaimana hubungan antara studi organisasi, antara DPD, antara DPC, antara DPD dan kemudian ke DPP. Karena kerjasama yang baik, terutama kalau tadi Pak Rolos menyampaikan, kalau secara pribadi mandiri, kalau saran saya, kalau ada perkara juga boleh berbagi kepada teman. Mari kita saling berbagi, karena mungkin kalau makin banyak ada tim dibanding dengan 1-2 orang, itu penanganan bisa lebih maksimal dalam suatu perkara case yang tertentu. Sehingga diharapkan, saya berharap juga kiranya teman-teman rekan-rekan sejawat bisa saling bekerja sama. Jadi kalaupun istilahnya berbagi pekerjaan, kalau ada rezeki, rekan sejawat juga boleh saling berbagi. Itu harapan saya. Tapi terutama diharapkan kiranya kita saling besarkanlah organisasi Ferrari kita ini. Jangan tercela seperti yang tadi sudah banyak sebenarnya pada saat pengangkatan, pada saat membacakan surat pernyataan dan fakta integritas sudah termuat di dalamnya, terkandung di dalamnya bagaimana seorang advokat itu dalam menjalankan profesi. Jadi sekali lagi saya yakin dan percaya sukseslah buat rekan-rekan semua dan juga keluarga yang mendampingi rekan-rekan yang diangkat pada hari ini. Demikianlah kurang lebih sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Sudah didengarkan tadi, dicermati jelas, tahu ya, dipahami benar dan yang profesi. Saatnya rekan Jawa, Ketua DPC Ferrari Kota Semarang yang amat terpelajar Dr. Hendra ST SH.MH bersama Dewan Pengawas untuk memanggil satu persatu yang baru saja di atas advokat menerima surat keputusan pengangkatan sebagai advokat dari DPP Ferrari dan dikalungkan kartu tanda advokatnya. Jadi bukan dia harus buka gitu. Gimana? Apa harus buka aja? Ya. Mau sekarang apa nanti? Sekarang. Saya tanyanya ke sana sebentar kok. Mau sekarang apa nanti? Atau nggak usah dikasihkan? Sekarang ya. Kalau sekarang. Kami persilakan. Terima kasih. Kami akan panggil satu persatu untuk maju ke depan untuk menerima surat keputusan pengangkatan advokat. Satu, Cahya Farida Ayuwandita SH. Dua,
Cipto Wirjo SH. Sudah 25 tahun ya? Ya bersyukurlah gitu. Bulan Cipto Wirjo SH. Tiga, Suryanto Danajaya SH. Tiga, Kristanto Budinata SH. Empat, Eliman Mustamir SH. Lima, Mujiono SH. Tujuh, Batia Radhi Prakoso SH. Delapan, Tri Krisnawati SH. Sembilan, Agung Santoso SH. Sepuluh, Sulastri SH. Sebelas, Mukiman SH. 12, Bambang Priyono SH. 13, Rizal Saputra SH. 14, Heni Diana Erlani SMH. 15, Agus Setiawandoyo SH. 16, Nurita Hayati SH. 17, Siprianus Jayatu SH. 18, Engkus Kuskandar SH. 19, Wibowo Pujiatno SH. 20, Arwani SAG SLH. 21, Pradento Bayu Putra SH. 22, Sarjono SPD SH.
23 Puji Utomo SH. Alit Erika Asmarani SH. 25 Muhammad Saiful Arifin SH. 26 Kubaji SH. 27 Iksan Maulana SH. 28 Ida Maulida Istiqomah SH. 29 Sumarto SH. 30 Ahmad Saifullah SH. selesai. Oleh karena sidang telah selesai dan tadi sudah ditutup, majelis dimohon untuk sekjen ngomong, ketum ngasih sambutan buat apa? Gitu. Saudara-saudara perlu sambutan saya nggak? Perlu? Nah, ini Pak Sekjen juga ngerjain saya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jawab, tidak saja hanya yang baru diangkat tadi, tetapi semua yang hadir di sini. Sekarang rekan-rekan advokat adalah aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum masih punya prinsip dan punya sikap bagaimana menghargai diri sendiri. Rekan-rekan mau dihargai,